Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review materi e-commerce ya dari pertemuan 9 sampai 15. Nah, ini merupakan materi-materi yang saya pelajari dari setelah UTS kemarin sampai ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15 ya. Nama saya Yogi Pratomi dengan NIM 212123056. Oke, yang pertama yaitu pengertian domain dan juga hosting ya. Domain adalah alat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website di internet. Contohnya itu www.umkmagskuningan.com. Nah, fungsi domain ini yang pertama yaitu mempermudah pengunjung menemukan website. Terus yang kedua meningkatkan branding online. Nah, adapun terkait hosting ya, hosting ini adalah tempat untuk menyimpan file data dan konten website agar dapat diakses di internet. Nah, fungsinya sebagai tempat menyimpan data dari suatu website tersebut ya. Terus yang kedua yaitu menyediakan akses 24/7 ke website seperti itu. Nah, dalam domain dan hosting ini juga ya saya sudah pernah mempraktekannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli domain dan hosting ini di websitenya Rumah Web seperti itu ya. Nanti di sana ada banyak pilihan sesuai kebutuhan apa yang kita butuhkan seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu proses pembelian domain ya. Tentukan yang pertama ya tentukan nama domain. Nah, pilih nama yang mudah diingat sesuai dengan bisnis atau tujuan website tersebut. Nah, ini sangat penting sekali ya, nama dari domain tersebut. Misalkan ya, yang saya tadi ya, misalkan www.umkmags.com, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu cek ketersediaan domain. Nah, gunakan layanan pencarian domain pada website jasa penjual domain. Nah, terkait domain ini banyak sekali pilihan gitu ya. Nah, yang ketiga itu pilihan ekstensi domain. Nah, berdasarkan dari poin yang kedua ya di sini banyak sekali pilihan. Misalkan di sini ada .com, .id, .xyz, bahkan ada .site, .space kayak gitu ya. Masih banyak sekali. Nah, dari masing-masing ekstensi domain ini tentunya eh, sangat mempengaruhi dari harganya seperti itu ya. Oke, yang terakhir yaitu beli domain. Nah, registrasikan domain melalui penyedia layanan domain serta domain perlu diperpanjang berdasarkan masa aktifnya. Nah, rata-rata dalam pembelian domain ini kisaran masa aktifnya ya itu 1 tahunan. Jadi setelah beres 1 tahun, teman-teman harus diperpanjang domainnya ya, kayak gitu. Nah, domainnya juga kan ada yang domainnya saja, terus juga ada yang sudah include termasuk hostingnya juga. Oke, berikutnya yaitu proses pembelian hosting. Nah, yang pertama, pilih jenis hosting, share hosting, VPS, cloud hosting, atau dedicated server. Terus yang kedua, tentukan kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan ukuran website dan jumlah pengunjung. Nah, ini kondisional saja ya, sesuai kebutuhan yang diperlukan dari teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu bandingkan penyedia hosting. Nah, perhatikan kecepatan, uptime, dan layanan pelanggan. Lalu yang keempat yaitu beli paket hosting. Nah, pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan website. Nah, ini sama kayak tadi ya, sama kayak domain gitu ya. Karena pembelian hosting itu bisa, hosting dan domain itu bisa terpisah, bisa juga berbarengan gitu ya. Dan yang terakhir yaitu integrasikan dengan domain. Hubungkan domain dengan hosting melalui pengaturan DNS, kayak gitu ya.
Nah, berikutnya tips memilih domain dan hosting. Untuk domain, nah, pilih nama yang pendek, relevan, dan mudah diingat. Hindari penggunaan angka atau tanda hubung jika tidak diperlukan. Nah, saran saya kalau untuk domain itu harus disatukan saja namanya ya, jangan ada space space yang lainnya ataupun karakter-karakter yang lainnya yaitu nggak bisa gitu kayak gitu ya. Nah, untuk hosting sendiri prioritaskan penyedia dengan kecepatan tinggi dan keamanan. Pastikan memiliki layanan pelanggan yang responsif. Lalu pertemuan 10, nah di pertemuan 10 ini saya belajar cara install WordPress, plugin dan dem kayak gitu ya. Nah, tadi ketika kita sudah sudah membeli domain dan juga hosting, nah itu tahap berikutnya disuruh untuk menginstal WordPress. Lalu ketika sudah selesai, teman-teman bisa menambahkan plugin. Fungsinya apa plugin? Nah, fungsinya dari plugin ini untuk menambah fitur ataupun eh, sesuatu yang kita butuhkan tentunya dalam website tersebut. Nah, dan untuk dem ini berfungsi untuk eh, template-template yang kita rasa relevan gitu ya. Nanti ketika kita mencari template-nya itu, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan produk ataupun kebutuhan kita. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan template yang dirasa cukup relevan, nah bisa diedit seperti itu. Pengertian WordPress. Nah, WordPress adalah platform CMS atau Content Management System yang digunakan untuk membuat dan mengelola website. Nah, dalam artian eh, WordPress ini salah satu untuk pengelolaan dalam website ya. Terus yang kedua yaitu keunggulan WordPress. Yang pertama yaitu mudah digunakan tanpa perlu kemampuan coding. Nah, didukung banyak plugin dan dem, gratis dan open source. Lalu berikutnya yaitu cara install WordPress. Nah, ini secara manual ya. Oke, yang pertama yaitu unduh WordPress dan upload ke hosting. Download dari wordpress.org. Nah, gunakan file manager atau FTP untuk mengunggah file ke server. Lalu yang kedua yaitu buat database. Nah, akses cPanel. Nah, akses cPanel ini teman-teman bisa pergi ke hosting. Nanti ada tulisan manage. Ya, klik yang itu. Setelah itu ada akses ke cPanel. Nah, buat database baru dan simpan kredensialnya. Nah, yang ketiga yaitu konfigurasi instalasi. Akses domain Anda di browser. Nah, ikuti wizard instalasi. Masukkan nama database, username, dan password. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa mengikuti arahan-arahan yang telah disediakan dalam WordPress tersebut. Lalu yang keempat yaitu selesaikan instalasi. Masukkan informasi website, judul, admin username, password, dan email. Oke, ini gampang sekali ya. Nanti ada tata caranya dan tinggal mengikuti saja kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu cara install WordPress auto installer. Login ke cPanel, cari fitur seperti Softaculous atau Fantastico. Nah, eh, saya sarankan sih yang ini ya, yang Softaculous. Nah, ini mudah sih, sama aja sih ya. Nah, ini ada tulisannya itu kalau nggak salah WordPress eh, Manager Softaculous. Lalu pilih WordPress, klik icon WordPress di menu Auto Installer. Nah, isi detail instalasi, pilih domain, masukkan judul website, dan buat admin account.
Klik install, tunggu proses selesai dan website WordPress siap digunakan. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal WordPress, nanti kita diarahkan untuk menginstal plugin. Nah, misalkan teman-teman di sini ya mengaktifkan atau menginstal template yang ini ya. Nah, yang Classic Editor. Misalkan ya, teman-teman klik yang ini ya, install now. Apabila sudah selesai keinstall atau aktif ya pluginnya, nanti di sini ada fitur tambahan kayak gitu ya. Nah, itu tandanya kalau misalkan udah berhasil. Oke, yang pertama login ke dashboard WordPress, akses melalui yourdomain.com atau WP admin. Nah, ini ketika sudah berhasil menginstal WordPress yang tadi ya. Lalu yang kedua, pilih menu plugin, Add New. Nah, cari plugin yang diinginkan di kolom pencarian. Lalu yang ketiga, install plugin. Klik tombol install now, lalu klik aktif untuk mengaktifkan plugin. Upload plugin, nah ini opsional ya. Jika file plugin berbentuk zip, terus juga pilih upload plugin, nah unggah file dan aktifkan. Nah, setelah selesai menginstal plugin ya, kita pergi ke tahap berikutnya. Nah, yaitu cara install theme di WordPress. Yang pertama, login ke dashboard WordPress, akses melalui yourdomain.com atau WP admin. Ya, nah, ini sama kayak yang tadi ya. Nah, namun bedanya di sini kan tulisannya itu Average. Nah, ketika di Average ini ada tulisan DEMS. Nah, kayak gini ya. Nanti teman-teman klik yang ini ya. Nah, setelah diklik, berikutnya yaitu klik tombol install pada DEM yang dipilih lalu klik aktif untuk mengaktifkan. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya, kayak plugin. Lalu yang keempat yaitu upload DEM. Nah, ini opsional jika DEM berbentuk zip. Nah, pilih upload DEM. Unggah file dan aktifkan. Lalu apa itu desain produk? Nah, desain produk adalah proses menciptakan tampilan dan fitur produk yang menarik dan fungsional untuk pelanggan. Tujuan dari desain produk ini yang pertama menarik perhatian pelanggan. Nah, ini otomatis bisa menarik eh, para pelanggan-pelanggan yang lain ya. Terus yang kedua yaitu mencerminkan kualitas dan branding perusahaan. Nah, dari branding ini, branding perusahaan yang kita miliki, ini berkorelasi sekali dengan menarik perhatian dari pelanggan. Apalagi kalau misalkan eh, brandingnya itu cukup unik sekali ya. Ini cepat sekali menarik perhatiannya. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pengguna, kayak gitu ya, atau UX. Nah, ini di pertemuan 11 ya, yaitu mendesain produk dan membuat deskripsi produk untuk website. Lalu langkah-langkah mendesain produk. Nah, yang pertama yaitu riset pasar, pelajari kebutuhan dan preferensi pelanggan, analisis kompetitor untuk mencari keunikan. Terus yang kedua yaitu konsep desain. Tentukan gaya visual yang sesuai, misalkan minimalis, modern, klasik, dan lain-lain. Pilih warna font, pilih warna, font, dan elemen grafis yang konsisten dengan branding. Nah, ini sekali lagi sesuai tema dari branding kita ya mau apa gitu. Nanti ini tinggal menyesuaikan saja. Lalu yang ketiga yaitu prototipe produk. Nah, buat sketsa atau mock up produk. Nah, yang kedua yaitu uji coba desain dengan tim atau pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu optimalkan untuk website. Pastikan desain responsif dan menarik di semua perangkat seperti desktop, tablet, dan mobile. Nah, berikutnya yaitu pengertian produk. Deskripsi produk ada penjelasan tertulis tentang fitur, manfaat, dan keunggulan produk yang ditampilkan di website. Nah, tujuannya supaya apa? Tujuannya itu untuk membentuk pelanggan memahami produk. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan dan minat beli. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan CEO untuk pencarian online.
Nah, elemen penting dalam deskripsi produk yang pertama yaitu judul yang menarik. Buat judul singkat dan relevan, contohnya itu kemeja katun premium, nyaman, dan stylish. Lalu yang kedua yaitu fitur utama, jelaskan spesifikasi produk seperti bahan, ukuran, warna, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, manfaat produk, tekankan bagaimana produk dapat membantu pelanggan. Contohnya kain lembut yang nyaman dipakai sepanjang hari. Yang keempat yaitu call to actives atau CTA. Tambahkan ajakan untuk membeli seperti pesan sekarang untuk diskon 10%. Dan yang terakhir yaitu gambar berkualitas tinggi. Sertakan foto produk dan berbagai sudut dengan pencahayaan yang baik. Nah, ini sangat penting sekali ya dalam pengemasannya seperti itu. Berikutnya yaitu produk desain. Nah, desain produk fokus pada keunikan dan kualitas, gunakan warna yang menarik perhatian dan berlebihan. Lalu deskripsi produk, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, sertakan kata kunci yang relevan untuk CEO. Gunakan bullet point untuk informasi penting. Nah, contoh deskripsi produk, judulnya itu kemeja katun premium, nyaman dan stylish. Nah, deskripsinya bahan 100% katun berkualitas tinggi, ukuran tersedianya mulai dari size S, M, L, dan XL. Tersedia dalam warna putih, misalkan ya biru dan hitam. Nah, manfaatnya nyaman dipakai sepanjang hari, cocok untuk acara formal dan santai. CTA-nya yaitu pesan sekarang dan nikmati diskon 15% hingga akhir bulan. Nah, ini contoh dari produk dalam proses pemasaran atau promosinya. Nah, yang selanjutnya pertemuan 12 di sini saya belajar bagaimana tata cara upload produk di CMS dan merapikannya. Apa itu CMS ya sebelumnya? CMS itu Content Management System. Nah, ini untuk mengolah konten website tanpa memerlukan coding. Contohnya WordPress, Shopify, terus WooCommerce. Nah, lalu keunggulan CMS untuk e-commerce ini ya pertama mudah digunakan, mendukung upload produk dengan fitur tambahan seperti kategori, harga, dan deskripsi. Nah, persiapkan sebelum upload produk. Yang pertama yaitu data produk yang dibutuhkan. Nah, misalkan namanya produknya apa, deskripsinya harus disiapkan, harga asli dan diskon jika ada, foto produk berkualitas tinggi. Ini sangat penting sekali ya. Lalu yang berikutnya yaitu stok dan SKU, stock keeping unit. Yang kedua yaitu kategorisasi produk dan tentukan kategori atau tag yang sesuai untuk memudahkan pencarian. Lalu format gambar dan ukuran file gunakan format JPG atau PNG. Pastikan ukuran file tidak terlalu besar agar website tetap cepat. Jadi tidak lemot-lemot ya untuk menghindari lemot-lemot kayak gitu. Berikutnya yaitu cara upload produk di CMS. Nah, yang pertama yaitu login ke dashboard CMS, akses CMS Anda seperti yourdomain.com atau WP admin untuk WordPress. Yang kedua, pilih menu produk. Nah, buka menu produk atau item di dashboard. Lalu yang ketiga, klik Add New Produk. Nah, isi data produk. Yang pertama yaitu nama produk. Masukkan nama yang jelas dan menarik. Deskripsi, jelaskan fitur, manfaat, dan spesifikasi produk. Lalu yang ketiga itu harga. Masukkan harga normal dan diskon jika ada. Dan yang terakhir yaitu gambar. Upload gambar utama dan galeri tambahan. Berikutnya yaitu atur kategori dan tag. Pilih kategori dan tambahkan tag yang relevan. Lalu yang kelima apa? Yaitu publish produk. Nah, klik tombol publish atau save. Merapikan produk di CMS. Yang pertama, periksa konsistensi deskripsi. Gunakan format yang seragam untuk semua deskripsi atau bullet point, paragraf, dan lain-lain. Nah, pastikan gambar berkualitas. Periksa apakah gambar terlihat jelas dan proporsional di semua perangkat.
Atur urutan produk, gunakan fitur sort by untuk mengatur produk berdasarkan popularitas, harga, atau kategori. Cek CEO produk, pastikan nama dan deskripsi produk mengandung kata kunci yang relevan. Dan yang terakhir yaitu tes tampilan website. Buka halaman produk di desktop dan mobile untuk memastikan tampilannya rapi. Dan yang terakhir yaitu tips upload dan merapihkan produk. Gunakan judul yang informatif, contohnya seperti sepatu lari pria, nyaman dan tahan lama. Tambahkan detail produk yang lengkap, informasi bahan, ukuran, garansi, dan lain-lain. Optimalkan foto produk, sertakan foto dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu pastikan navigasi mudah. Kategorisasi produk dengan baik agar mudah ditemukan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh eh, website yang sudah saya buat ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, saya pause terlebih dahulu. Oke, nah ini website yang sudah saya buat ya, berdasarkan cara-cara yang tadi, yaitu menggunakan WordPress. Lalu di sini nama produknya itu UMKM AGS Kuningan. Jadi kita review website yang sudah saya buat ya. Nah, UMKM AGS Kuningan nikmati segala kebahagiaan dalam menikmati olahan ubi ungu di UMKM AGS Kuningan. Kami menyediakan berbagai produk olahan ubi ungu. Yuk buruan check out. Nah, ini ajakan atau eh, cara untuk menarik perhatian dari konsumen kayak gitu ya. Nah, ini sudah terhubung ke WhatsApp gitu ya. Lalu ke bawahnya itu ada produk-produk ya, produk yang lainnya. Kami menyediakan berbagai olahan ubi dan juga minuman herbal dengan produk unggulan. Di sini ada kunyit instan, dodol sirsa, kremes. Nah, ini sudah ada tarifnya atau IDR-nya, mulai dari 15.000, 15.000 dan juga 20.000. Nah, ini masih banyak lagi ya olahan-olahan yang lainnya juga. Nah, bisa bisa langsung dipesan sekarang kayak gitu ya. Nah, ini tentang kami ya, tentang dari AGS ini ya. Dan cara pengolahannya, terus bisa diorder juga ya melalui WhatsApp. Nah, itu contoh dari UMKM AGS ini ya. Mungkin itu saja review materi yang sudah saya pelajari pada semester sekarang ya, di semester 7 ini, yaitu pada mata kuliah e-commerce. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada perkataan yang dirasa keliru ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.